Setelah viral video yang menyebut minyak kita tak sesuai takaran, publik dikejutkan dengan beredarnya minyak goreng palsu di pasaran. Ya, Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap produksi ilegal minyak goreng bermerek Minyak Kita di Kabupaten Subang. Selain tidak memenuhi standar, tersangka pemalsu Minyak Kita juga melakukan manipulasi dengan berat bersih yang tak sesuai label tercantum. Hanya dalam waktu 4 bulan, bisnis ilegal ini telah mampu memproduksi 44 ton minyak kita palsu dengan keuntungan lebih dari 260 juta rupiah. Kejadian serupa juga terjadi di Bogor ketika sebuah gudang tempat produksi minyak goreng digerebek Kepolisian Resor Bogor. Setidaknya terdapat 8 tangki minyak goreng siap edar dengan kapasitas produksi 8 ton dalam sehari. Dengan modus mengisi minyak curah ke botol minyak berlabel, gudang minyak palsu ini punya potensi keuntungan mencapai 600 juta rupiah per bulan. Lantas, seperti apa sebenarnya modus yang dilakukan oleh para produsen minyak abal-abal? Tak hanya sekedar memberikan label palsu, beberapa produsen minyak rumahan bahkan mampu mengolah minyak jelantah yang hitam menjadi jernih kembali. Mereka kemudian menjualnya sebagai minyak curah yang tentu saja masih sangat dicari terutama jelang Lebaran. Bahkan yang mengejutkan, para penyuling jelantah ini tak segan-segan untuk memakai bahan kimia berbahaya demi keuntungan maksimal. Kalau awal mulanya, saya kan nggak punya kerjaan lagi. Saya nyari kerjaan, ketemu sama teman, diajak kerja begini. Saya masuk. Dari awalnya nggak tahu, diajarin cara meraciknya seperti apa. Nah kebetulan di sana kan udah lengkap alatnya semua. Jadi saya belajar itu paling ada seminggu dah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir resikonya tinggi, cuman daripada nggak makan dah jatuhnya. Menurut pengakuan Zafran yang telah berkecimpung dalam dunia pemalsuan minyak goreng cukup lama, ia mendapatkan pasokan minyak goreng bekas yang berwarna hitam atau jelantah dari warung-warung tenda pinggir jalan. Untuk 20 liter jelantah, Zafran membelinya seharga Rp40.000 saja. Kalau ngambilnya kita kan dari pecel, kebanyakan dari pecel-pecel lele. Misalnya nih kita samperin dulu, ntar kita kumpulin. Mereka juga senang. Kalau menurut mereka kan itu udah nggak berguna lagi, namanya udah kayak hitam begitu. Jadi dikumpulin buat mereka udah kita yang khusus ngambil gitu. Sebenarnya untuk membedakan minyak asli dengan palsu cukup mudah. Minyak goreng asli berwarna kuning cerah hingga kuning pucat. Jika berwarna lain atau warnanya lebih gelap, bisa dipastikan jika itu adalah minyak palsu. Namun kebanyakan orang sepertinya tak peduli. Zafran masih bisa leluasa memasarkan produk minyak goreng palsu racikannya. Itu apa sih, Mas? Borak namanya, campurin air, campurin ke situ. Kalau borak sendiri buat apa gunanya di minyak ini, Mas? Ini mah buat pengawet doang. Jadi si minyaknya bisa tahan berapa lama tuh? Ya paling dia kurang lebih semingguan dah. Kalau yang kanan ini apa? Metrik. Nah ini yang terakhir ntar. Metrik sama biang cuka. Iya, Kalau metrik sendiri tuh buat apa tuh? nah kalau ini buat pemisah metriknya nih. Buat pemisah kotoran sama minyaknya. Tanpa pengetahuan kimia yang mendalam, Zafran meracik minyak goreng bekas dengan bahan kimia berbahaya. Takaran bahan digunakan sesuai kebutuhan saja dengan melihat reaksi kimia pada minyak jelantah. Yang penting, warnanya berubah menjadi lebih cerah. Semakin banyak bahan kimia yang dimasukkan, malah semakin baik. Begitu menurut pengakuan Zafran. Dalam sekali produksi, Zafran bisa menghasilkan hingga 50 liter minyak goreng palsu. Semuanya selalu habis terjual. Meski mengaku jika efek minyak goreng palsu tidak akan berpengaruh pada konsumen, namun dalam memproduksinya, Zafran sangat berhati-hati. Ia tak mau membahayakan dirinya sendiri jika sampai terkena bahan kimia berbahaya.
Kalau pas lagi bidang susahnya itu buat nyampurin ini, misalnya nih baru pertama kita panasin kan, campur nih, kita ngaduk ini kan bahaya buat kulit. Ini doang yang paling kita takutin buat nyampur ini. Kalau untuk udah kelar itu kan disuling dia, kulit jatuh sendiri. Buat campur pertamanya ini doang yang paling bahaya. Kalau kena ke kulit, makanya kita harus pakai sarung tangan. Kalau saya nggak pernah, ada teman saya kena itu, kekupas kulitnya. Kena itu apa namanya, metrik kalau kita bilang namanya. Kayak air keras gitu dah. Untuk mendapatkan bahan kimia sebagai media meracik minyak goreng palsunya, Zafran membeli dari toko langganan. Awalnya ia sempat dicurigai, namun lama-kelamaan pemilik toko tak ambil pusing. Selanjutnya, Zafran semakin mudah menjalankan aksi kotornya. Kalau bahan kimianya pernah dicurigain, cuman karena semacam apa ya, karena ya yang penting jualan saya laku, ya nggak dipertanyakan lagi, karena kita kan sekali belinya itu nggak sedikit gitu. Jadi udah kayak langganan dah, pokoknya udah tahu sama tahu. Jadi yang penjual ini juga dia masa bodoh dah, mau buat apa, kayak yang penting jualan saya laku, seperti itu. Jadi nggak dipertanyakan lagi. Proses membuat minyak goreng palsu memang tidak rumit. Setelah minyak bekas atau jelantah dicampur dengan beberapa jenis bahan kimia, selanjutnya dilakukan proses penyulingan. Hasilnya lalu disaring menggunakan kain berkali-kali sampai dihasilkan minyak yang bening. Kalau kayak gini biasanya sekali jadi apa berkali-kali disaringnya? Berkali-kali biasanya. Biarnya sampai jernih banget. Iya, cuman kalau di sini kalau di sana kan udah langsung ada sulingnya langsung dari atas ke bawah, jadi sekali tuang doang. Pendistribusian minyak goreng palsu produksi Zafran sebatas pada warung-warung kelontong saja. Keamanan, Zafran sengaja menjualnya di luar kawasan Tangerang, jauh dari rumah produksinya. Selain dijual dalam bentuk kemasan kecil atau jerigen, Zafran juga memiliki pelanggan tetap yang terkadang mengambil minyak goreng palsu langsung ke rumahnya. Ya, kalau saya lihat sih sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Memang modalnya lumayan, cuman kalau dipikirin untuk menguntungkannya sangat menguntungkan. Karena kan orang nggak tahu minyak yang dijual itu kan kita belinya sangat murah. Kita samain harganya kayak yang biasa di pasaran, supaya orang nggak curiga. Sebenarnya Zafran sempat merasa khawatir aksi curangnya membuat minyak curah palsu diendus aparat keamanan. Namun partner bisnisnya selalu menenangkan dan menjamin jika bisnis kotor mereka akan tetap aman. Ada takut cuman ya dijelasin lah sama teman, udah nggak usah takut, ada bikinan seperti itu, kayak jadi nggak usah takut dah, pokoknya gitu dia bilang. Ya mau nggak mau saya ikut dah, saya coba. Nah ternyata seperti ini, saya udah hampir setengah tahun lah kerja seperti ini. Sebagai konsumen, kita sebaiknya lebih bijak dalam memilih dan membeli minyak goreng. Jangan hanya karena terlena oleh harganya yang murah, kita langsung saja membelinya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ancaman zat kimia berbahaya pada minyak goreng memang tidak akan langsung terasa dampaknya. Namun jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, jelas berdampak fatal di masa depan. Kalau bahaya, misalkan minyak goreng itu dicampur dengan borak ya, asam borat ya. Mungkin bisa menyebabkan minyak jelantah itu menjadi bisa seperti minyak yang baru kembali. Tetapi dampaknya untuk borak sendiri, kalau dikonsumsi walaupun dalam jumlah sedikit tetapi rutin setiap hari dan itu terakumulasi bertahun-tahun di dalam tubuh, maka yang jelas adalah bisa menyebabkan karsinogenik karena bahan yang digoreng ya, terutama kalau mengandung karbohidrat atau protein, itu akan menghasilkan senyawa yang disebut akrilamid, dan akrilamid itu di dalam tubuh
bisa memicu kondisi karsinogenik atau menyebabkan kanker.